Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 1. Di dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang konstruksi teori-teori penelitian agama. Sebelum kita masuk ke pembahasan, kita harus tahu apa sih definisi dari konstruksi teori penelitian agama? Konstruksi teori penelitian agama. A. Definisi konstruksi penelitian agama. Konstruksi penelitian agama adalah proses sistematis dalam merancang dan membangun kerangka konseptual, metodologis, dan teoritis untuk memahami fenomena agama secara ilmiah. Ini melibatkan pemilihan dan penggabungan konsep, teori, metode, dan pendekatan yang relevan untuk mempelajari berbagai aspek agama, baik sebagai sistem kepercayaan, praktis spiritual, maupun fenomena sosial dan budaya. Konstruksi ini bertujuan untuk menggali makna, fungsi, dan peran agama dalam kehidupan individu masyarakat, serta perubahan sosial dalam berbagai konteks historis dan geografis. Konstruksi penelitian agama tidak terbatas pada kajian teks-teks suci atau aspek teologis semata, tetapi juga mencakup cara agama dipraktikkan, dipahami, dan dipengaruhi oleh dinamika sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Satu komponen konstruksi penelitian agama. A. Kerangka teoritis. Peneliti menggunakan teori-teori yang relevan untuk memahami fenomena agama, seperti teori sekularisasi, teori fungsi sosial agama, dan teori simbolik. Teori-teori ini memberikan arah bagi interpretasi dan analisis data. Yang ke B. Pendekatan penelitian. Terdapat berbagai pendekatan yang digunakan, seperti pendekatan kualitatif, misalnya observasi, partisipatif, dan wawancara, untuk memahami pengalaman subjektif, atau kuantitatif, misalnya survei untuk mengukur pengaruh agama terhadap perilaku masyarakat. Pendekatan komparatif juga digunakan untuk membandingkan tradisi agama yang berbeda dan melihat persamaan serta perbedaannya. C. Pemilihan metode. Metode penelitian disesuaikan dengan tujuan penelitian, seperti metode etnograf untuk mempelajari komunitas agama tertentu, atau analisis teks untuk meneliti makna doktrin dalam kitab suci. D. Konsep dan variabel penelitian. Konstruksi penelitian agama juga melibatkan definisi konsep penting, seperti kepercayaan, ritual, komunitas, spiritualitas, dan pengalaman religius, serta merumuskan variabel yang dapat diukir atau dianalisis. Yang ke E. Kontekstualisasi. Setiap agama dan praktik dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya sejarah tertentu. Oleh karena itu, peneliti perlu mempertimbangkan dinamika lokal maupun global yang mempengaruhi fenomena agama yang dikaji. Di sini saya akan membahas tentang tujuan konstruksi penelitian agama. Tujuan dari konstruksi penelitian agama ini ada 4. Yang pertama, memahami peran agama dalam mempengaruhi perilaku individu dan dinamika sosial. Dan yang kedua, menganalisis hubungan antara agama dan perubahan sosial, seperti sekularisasi, kebangkitan agama, atau konflik agama. Dan yang ketiga, mengidentifikasi makna dan fungsi spiritual dalam kehidupan masyarakat dan individu. Dan yang keempat, mengembangkan teori baru atau memodifikasi teori yang sudah ada agar lebih relevan dengan konteks tertentu. Yang ketiga, kita akan membahas tentang tantangan dalam konstruksi penelitian agama. Tantangan dalam konstruksi penelitian agama ini ada 3. Yang pertama, objektivitas. Artinya, agama seringkali bersifat sensitif dan melibatkan keyakinan subjektif yang mendalam. Penelitian harus mampu menjaga jarak analitik agar tidak terjebak dalam bias pribadi atau nilai-nilai tertentu. Yang kedua, pluralitas dan kontekstualisasi. Agama memiliki banyak bentuk dan dipengaruhi oleh budaya yang berbeda-beda, sehingga tidak ada teori tunggal yang dapat mencakup seluruh kompleksitas fenomena agama. Dan yang ketiga, perubahan sosial dan modernisasi.
Artinya agama terus berubah dan berkembang, sehingga peneliti harus mengikuti dinamika ini agar hasil penelitiannya relevan. Yang kedua, kita akan membahas tentang model dan langkah-langkah penelitian. Model dalam penelitian ini ada beberapa macam. Yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah kondisi yang ada pada masa sekarang atau dapat disebut mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa, kejadian yang terjadi pada saat sekarang. Penelitian ini memiliki nilai yang besar untuk menjelaskan permasalahan, sehingga jika perlu dilakukan perbaikan maka dapat dilaksanakan. Tujuan dilakukan penelitian deskriptif antara lain menjelaskan kondisi yang ada tanpa dipengaruhi oleh peneliti, sehingga kemudian dapat dilakukan modifikasi, dan merupakan upaya untuk pemecahan masalah praktis pendidikan. Dalam penelitian deskriptif ini ada karakteristik penelitian deskriptif. Yang pertama, peneliti memotret peristiwa yang menjadi pusat perhatian untuk kemudian digambarkan sebagaimana adanya. Yang kedua, permasalahan penelitian. Permasalahan penelitian adalah permasalahan yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan sehingga manfaat temuan berlaku pada saat itu. Yang ketiga, penelitian deskriptif tidak selalu menuntut adanya hipotesis, tidak memberlakukan manipulasi variabel. Yang keempat, variabel yang diteliti bisa tunggal, bisa lebih dari satu, bahkan bisa mendeskripsikan hubungan antar variabel. Selanjutnya yaitu peneliti eksperimental. Peneliti eksperimen merupakan suatu metode sistematis dan logis untuk menjawab pertanyaan, jika sesuatu dilakukan pada kondisi-kondisi yang dikontrol dengan teliti, maka apakah yang akan terjadi? Nah, dalam hubungan ini, peneliti memanipulasi suatu stimuli, treatment, atau kondisi-kondisi eksperimental, kemudian mengobservasi pengaruh atau perubahan yang diakibatkan oleh manipulasi tersebut. Untuk memperoleh pengaruh yang betul-betul bersih dari faktor-faktor yang dimanipulasi tadi, maka peneliti perlu melakukan kondisi yang cermat terhadap kemungkinan masuknya pengaruh faktor lain. Selanjutnya yaitu karakteristik penelitian eksperimental. Yang pertama yaitu perbandingan antar kelompok atau tidak harus dua kelompok yang berbeda. Dan yang kedua yaitu manipulasi variabel independen. Yang ketiga, dalam hal ini peneliti secara langsung menetapkan bentuk variabel independen yang akan digunakan dalam kelompok eksperimen dan kelompok pembandingannya. Variabel independen dibentuk berdasarkan apa yang diinginkan oleh peneliti atau dimanipulasi. Selanjutnya itu dilakukan kontrol, dan yang terakhir randomisasi ini bukan merupakan karakteristik mutlak yang harus ada dalam penelitian eksperimental, sebab ada penelitian eksperimental yang tidak melakukan randomisasi. Selanjutnya, peneliti eksperimental menggunakan metode ilmiah atau positivistik dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, melakukan seleksi masalah. Yang kedua, penentuan sampel. Yang ketiga, pengembangan instrumen. Yang keempat, pengumpulan data. Dan di sini terdapat analisis data dan interpretasi yang terbagi dalam penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Yang pertama berpijak pada konsep positivistik, di mana berpijak pada konsep naturalistik. Kuantitatifnya, kenyataan berdomisili tunggal, terbatas, dan pekset, di mana kualitatifnya, kenyataan berdomisili jamak, kesatuan utuh, berubah, dan terbuka. Kuantitatifnya, peneliti objek terlepas penelitian dari luar dengan alat pengukuran standar objek, di mana kualitatifnya, peneliti dapat berinteraksi peneliti di luar di dalam peneliti sebagai instrumen dengan menggunakan judgment dan subjektivitas. Yang dimana kuantitatifnya, setting penelitian buatan lepas dari tempat dan waktu, dimana kualitatifnya, setting penelitian alamiah terkait tempat dan waktu. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Yang pertama adalah pendekatan kuantitatif, yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data numerik. Tujuannya untuk mengukur fenomena, menguji hipotesis, dan menemukan hubungan antar variabel. Metode yang sering digunakan dalam pendekatan kuantitatif ini adalah survei,
eksperimen atau analisis statistik. Hasilnya, data berupa angka yang dianalisis dengan statistik untuk mendapatkan kesimpulan. Contohnya adalah penelitian korelasi antara pola tidur dan prestasi akademik siswa. Yang kedua adalah pendekatan kualitatif, yang berfokus untuk memahami makna, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian, dengan tujuan mendapatkan wawasan mendalam tentang fenomena tertentu. Metode yang sering digunakan untuk pendekatan kualitatif adalah wawancara, observasi, studi kasus, atau analisis dokumen. Hasilnya berupa data berupa teks atau narasi yang dianalisis untuk menemukan tema atau pola. Contohnya adalah penelitian tentang pengalaman emosional mahasiswa selama pandemi COVID-19. Yang ketiga adalah pendekatan campuran atau mixed methods. Fokus dari pendekatan campuran ini adalah kombinasi dari pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Tujuannya memanfaatkan kekuatan kedua pendekatan untuk memberikan pemahaman lebih komprehensif. Metode yang sering digunakan dalam pendekatan campuran adalah data kuantitatif dan kualitatif dikumpulkan dan dianalisis bersama atau secara bertahap. Hasilnya berupa temuan numerik dan naratif yang saling melengkapi. Contohnya, penelitian tentang dampak media sosial dengan survei kuantitatif dan wawancara mendalam. Demikianlah pembahasan dari kami. Apabila ada yang salah, kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.